begini, Anda tidak akan memahami keindahan Tuhan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal tadi. Ya, Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kapan Anda bisa merasakan indahnya Allah? Tidak mungkin kalau hatimu belum indah. Anda tidak akan merasakan betapa Allah Maha Pengampun kalau hatimu masih menyimpan dendam. Ya kan? Anda tidak akan merasakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah kalau hatimu tidak punya kasih sayang. Ya, seperti itu. Jadi artinya itu refleksi dari perasaan kita sendiri. Kalau orang itu hatinya sedang bahagia, semuanya indah. Termasuk saya melihat wajah-wajah yang lucu-lucu ini menyenangkan sekali. Karena hati saya lagi indah. Ketika saya lagi sumpah, lagi marah, melihat wajah menyebalkan semua. Jadi akhirnya berpulang dari kita sendiri. Itu masalah hati. Pikiran juga sama. Luasnya alam ini itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya luas, pengetahuannya banyak, pengalamannya panjang. Ya, yang mondar-mandir Jakarta, Surabaya, London, Perancis dan sebagainya, kan begitu. Pergaulannya luas, pengetahuannya banyak, akan merasakan betapa luasnya alam ini. Tapi orang yang ilmunya enggak ada, sekolah enggak, tinggalnya di kampung, nanam semangka, ya 400 bata, hanya tiap hari di situ, ya merasakan dunia sebesar itu. Ya kan begitu. Nah, makanya bisanya kita melihat alam ini terang benderang sebetulnya itu adalah ketika hati kita disinari oleh Tuhan, baru kegelapan akan hilang. Makanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tetapi sebaliknya yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat, sebaliknya. Kalau kitanya terang, ya semuanya menjadi terang, jelas semuanya. Kalau hatinya kita gelap, ya menjadi gelap, gelap semua. Jadi bisa bolak-balik. Ada orang yang tadinya hatinya terang jadi gelap, ada yang tadinya gelap menjadi ya terang. Tergantung. Kalau yu'minu bitaghut, ya yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, menjadi gelap gulita. Gelap, pandangan matanya gelap. Nah itu, makanya jadi kita begini. Supaya namanya bukan mengalihkan perasaan, tapi mengelola rasa, ya, mengelola gitu. Jadi artinya bagaimana supaya hati kita diterangi oleh Allah, atau istilah sekarang apa ya, pencerahan, ya. Bisa ada pencerahan di hati kita ini, ya salah satunya ya bagaimanapun ruangan ini tidak akan bisa terang kalau di dalam ruangan ini terlalu banyak gombal. Terlalu banyak barang, padat, ya buku, ya panci, ya piring, ya sendok, semuanya, sendal bodol, padat ruang ini. Dari bagaimana bisa terang, ya akan gelap gulita dong. Nah makanya salah satunya, cobalah yang gak penting-penting ini jangan disimpan di hati dong. Celana bodol, buang gak? Sendal bodol, ya itu. Jadi sendal bodol, baju bodol, itu kan kenangan-kenangan lama, itu sudah buang dong, jadi simpan terus. Jadi terlalu banyaknya padatnya memori kita, itulah yang menyebabkan kita menjadi ruangan itu menjadi gelap gulita. Itu saja seperti itu. Nah makanya jadi kita kembali lagi pada akhirnya mah seseorang itu akan bergerak, akan berusaha dan berkeinginan. Pertama yang bergerak psikomotoriknya dulu, adanya muncul keinginan. Nah keinginan sendiri muncul dari adanya hasrat, kebutuhan dan sebagainya. Perut Anda melilit gitu, lapar kan? Setelah terasa lapar, ingin makan nggak? Ketika makan, Anda akan melangkah ke dapur, membuka panci, ada nasinya enggak? Betul enggak? Waduh, lauknya enggak ada.
Anda akan naik mobil pergi ke Arjonangun beli nasi jamblang. Jadi semua itu digerakkan, namanya tangan kaki, semuanya digerakkan oleh ini. Jadi kadang-kadang kita sendiri juga tidak jelas keinginannya apa. Bisanya ada keinginan dalam ini dari kebutuhan kita. Jadi tidak mungkin kita bergerak tanpa tujuan. Jadi ada dua ya, aja heran. Yang punya kepentingan, yang punya keinginan itu manusia. Kalau jamadat, nabatat, benda-benda, bebatuan, kayu, pohon, itu mereka tidak punya tujuan. Mereka tunduk semuanya pada undang-undang alam. Air itu ada hukum Archimedes, hukumnya begini, tekanannya begini, BD-nya sekian. Itu akan tunduk pada aturan-aturan alam, namanya sunatullah. Tetapi manusia ini bukan makhluk sembarangan. Di situ ada roh di dalamnya itu. Jadi semua penggeraknya itu ada motivasi dan keinginan-keinginan. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini, ya bagaimana dia meminta ampun kepada Allah sekalipun mulutnya bilang astagfirullah, yang dia merasa berdosa kok. Jadi dia itu baca astagfirullahaladzim itu hanya wiridan, ya, hanya melakukan rutinitas. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk diampuni oleh Allah. Oleh Allah didengarkan enggak? Yang Allah dengarkan yang betul-betul yang kau inginkan. Bagaimana Allah mendengarkan kamu yang ingin apa aja? Ya, begini, apa saja yang namanya rutinitas itu sampai kita melakukannya di bawah sadar. Karena sholat tiap hari 5 kali, sering nggak jumlah rakaat lupa? Nah, kenapa? Rutinitas. Nah, begitu juga kita ketika dalam keadaan kita selama ini menganggap bahwa kita menjalani syariat Allah dengan baik, selama ini dalam rutinitas, akhirnya Anda salah nggak sadar. Nah, itulah makanya kembali lagi pada akhirnya itu satu usaha kita. Tetapi nanti finalnya itu pada akhirnya akan tergantung kepada Allah juga. Makanya Allah memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan, ujian. Itu sebetulnya kasih sayang Allah juga untuk mengingatkan kita. Kalau tidak, kita nggak ingat. Karena selama bertahun-tahun saya punya bokong, saya nikmati, saya tidak pernah bersyukur kok. Begitu kena udun, nggak bisa duduk 2 minggu, duduknya sepalgimin, sambil ceramah duduknya begini, bayangkan. Ya Allah nikmat banget. Bokong ini kan kayak bantal permanen, duduk di mana saja empuk semua kan. Bayangkan kalau nggak ada bokongnya gimana orang itu. Nah, jadi itulah makanya kadang-kadang jadi begini. Makanya Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim. Allah juga Syadidul Iqab. Allah juga Sari'ul Hisab. Nah, makanya ketika kita ini sedang melakukan kejahatan, maka dimunculkan namanya Allah itu ancaman Allahnya. Ya kan begitu. Ketika kita menjalani ketaatan, munculkanlah kasih sayang Allah itu. Saya kira itu ada keseimbangan. Tetapi jangan pernah berkeinginan pengen tidak melakukan kesalahan, nggak mungkin. Jadi nanti yang penting bukan orang itu tidak bersalah, tapi yang penting orang punya sensitivitas yang tinggi. Ketika melakukan kesalahan, dia akan segera memperbaiki diri. Itu saja persoalannya. Jadi jangan dikira bahwa para waliullah itu tidak berdosa, sama. Hanya karena punya sensitivitas, sekecil apapun dia sadar. Jadi ketika mereka astagfirullahaladzim dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kamu mah astagfirullahaladzim bernyanyi kamu sambil nyanyi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Jadi artinya bahwa bagaimana Allah mendengarkan. Anda membaca sambil nyanyi Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Di hati Anda ada rasa kesedihan gak meminta ampunan Allah?
Enggak kan? Anda sedang bernyanyi. Tetapi walau bagaimanapun, namanya Al-Quran, sekalipun kamu membacanya tidak serius, kan gitu, tetap al-muta'abbadu bitilawatihi. Tentu saja membacanya itu dianggap sebagai ibadah juga. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kamu gak minta apa kok. Salah aja. Ya kira-kira itu kita bermain rasa, itu perlu dibina seluruhnya. Dan bagaimanapun juga mesti banyak latihan-latihan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengalihkan perhatian itu adalah berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang sedang kena trauma ya, sedang kena fobia, rasa takut. Kenapa saya sudah baca la ilaha illallah 10.000 setiap malam. Dengan dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia konsentrasi. Dia lupa penderitanya, melupakan rasa takutnya. Itu sangat efektif. Makanya zikiran itu bagi saya ada gunanya memang untuk bersambung dengan Allah, ya kan? Ada gunanya juga untuk mengalihkan perhatian. Ibaratnya seperti dulu kita konfrontasi dengan Malaysia. Itu tidak boleh kita nyetar radio Malaysia karena berita kan berita provokasi. Caranya gimana? Nih udaranya di jam, cep. Jadi kalau kita buka radio Malaysia itu yang terdengar nggak jelas, kerasa krosok sepanjang tahun. Dulu tuh begitu caranya. Ya sekarang juga YouTube juga sama ya diblokkan sama saja. Nah zikiran itu juga fungsinya untuk mengejek supaya gelombang-gelombang yang tidak produktif itu bisa disingkirkan. Itu makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub.